Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Alhamdulillah ya, sekarang kita sudah ada di pertemuan keempat dan di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Baik, langsung saja ya untuk pembahasan hari ini. Oke, pokok pembahasannya untuk hari ini karena kita ngebahas tentang tanggung jawab sosial dan etika manajerial, artinya pembahasan kita dimulai dari apa itu yang disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Yang biasanya dalam bahasa Inggrisnya CSR. Ya, yang dimana singkatan CSR ini adalah Corporate Social Responsibility. Mungkin kalau Anda ini sedang bekerja, ya mungkin eee, sudah tidak istilahnya itu sudah tidak, apa lagi namanya nih, sudah nggak asing lagi di telinga Anda ya, yang disebut sebagai Corporate Social Responsibility atau yang biasanya disebut sebagai CSR. Jadi itu CSR atau Corporate Social Responsibility itu adalah tanggung jawab sosial perusahaan, ya. Jadi sebentar saya akan kasih tahu definisinya apa, terus, konsep ya, sebentar nanti saya akan kasih tahu konsep tanggung jawab sosial, perusahaan yang biasa seperti apa yang digunakan oleh perusahaan. Jadi tanggung jawab sosial perusahaan itu ada 3 konsepnya. Ya, sebentar nanti saya akan jelaskan apa aja konsep yang biasanya digunakan oleh perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosial. Lalu yang ketiga itu nanti saya kasih tahu juga apa itu yang dimaksud dengan manajemen hijau. Lalu sudah, kita jelaskan tentang, tanggung jawab sosial, nanti kita berpindah kepada etika dan etika manajerial. Jadi perlu saya kasih tahu ya, apa itu yang dimaksud dengan etika dan etika manajerial. Lalu saya juga kasih tahu juga Anda bagaimana faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi etika manajerial di dalam perusahaan. Oke, jadi itu dia pokok bahasa untuk hari ini. Langsung aja kita ke tanggung jawab sosial perusahaan. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility yang sering disebut sebagai CSR ya. Oke, coba kita lihat ya dari pengertian dari Robbins dengan Carter yang dimaksud dengan CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial. Ya, itu adalah coba kamu lihat ya, a business intention. Coba ya, a business intention. Jadi intention itu adalah intensi bisnis. Coba kita lihat lagi. Ya, lanjut. Beyond its legal and economic obligation. Ya, beyond its legal and economic obligation. Beyond itu artinya melampaui, ya, melampaui, ya, its economic and its legal and economic obligation. Jadi obligation itu adalah kewajiban Adek ya, melampaui kewajiban legal dan ekonomi, ya. Nah, perlu ditanya ini, apa maksudnya melampaui kewajiban legal dan ekonomi? Siapa yang melampaui ini kewajiban legal dan ekonomi? Jadi ini perusahaan, Adek, dia melampaui itu namanya kewajiban legal dan ekonominya dia, ya. Coba kita lihat, untuk apa dia melampaui ini namanya kewajiban legal dan ekonomi, ya. To do, ya, untuk apa ini ya? To do the right things and act in ways that are good for society, ya. Jadi artinya apa? Untuk melakukan hal yang benar dan bertindak dengan cara yang baik bagi masyarakat, ya. Jadi itu dia Dek, yang disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan ya menurut Robbins dengan Carter ya. Sebuah intensi bisnis melampaui kewajiban legal dan ekonomi untuk melakukan hal yang benar dan bertindak dengan cara yang baik bagi masyarakat, ya. Coba kita lihat lagi pengertian yang dikasih oleh Richard Duff ya, Pak Duff nih ya. Jadi Pak Duff bilang, apakah itu yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial?
Jadi tanggung jawab sosial itu adalah tanggung jawab manajemen organisasi Adik, ya, yang di mana tujuannya untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan yang akan meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta perusahaan. Jadi kita tahu Adek ya, bahwa tujuan utama perusahaan itu adalah meningkatkan laba ya, kamu pasti udah tahu ya. Tapi pada intinya sebetulnya itu perusahaan menggunakan itu yang namanya, laba itu bukan hanya untuk, sekedar hanya mendapatkan keuntungan untuk perusahaannya Adek, tapi keuntungannya itu digunakan untuk supaya perusahaan itu tetap ada di setiap zaman. Ya. Dan ini salah satunya supaya perusahaan bisa tetap ada, ya. Nah itu tadi, ya, perusahaan juga harus bisa berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat, yang di mana TTBNG-nya, ya, notabene-nya, sorry, yang notabene itu ngarah ke itu tadi, Adek, ya. Tujuannya itu memang dia ingin meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat, tapi tujuannya itu tadi, mengarah kepada ya, peningkatan laba perusahaan, ya. Nanti sebenarnya saya kasih tahu ke Anda, bagaimana sih itu tanggung jawab sosial perusahaan bisa, penting oleh perusahaan, ya. Dan kalau coba kita lihat lagi dari pengertian dari Michael Schermerhorn, ya. Bapak Michael atau Bapak Schermerhorn itu dia bilang bahwa CSR, ya, atau tanggung jawab sosial, itu adalah suatu kewajiban. Dia mengatakan bahwa tanggung jawab sosial itu harus dijalankan oleh semua organisasi, ya, untuk bertindak dengan cara-cara tertentu sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan organisasi itu sendiri maupun kepentingan dari berbagai pihak luar, khususnya stakeholder, ya. Coba Adek ingat, apa itu yang dimaksud dengan stakeholder? Ingat kembali pertemuan minggu lalu, ya, bahwa stakeholder itu adalah pemangku kepentingan perusahaan, ya. Jadi kalian sudah tahu kan apa saja itu faktor-faktornya yang masuk dalam, pemangku kepentingan perusahaan, ya, di mana salah satunya itu ada masyarakat di dalamnya, Dek, ya. Walaupun ada pelanggan, tapi ada juga namanya masyarakat, ya. Nanti sebentar saya kasih kasih tahu, Adek, apa itu manfaatnya, fungsinya perusahaan melakukan tanggung jawab sosial, oke. Nah sekarang banyak orang yang mengatakan, ya, bahwa keterlibatan, perusahaan dalam melakukan sosial, ya, kegiatan-kegiatan sosial, itu bisa merugikan performa ekonomi perusahaan. Benarkah pernyataan seperti itu? Ya, banyak orang-orang awam menduga, ya, bahwa kalau perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan sosial itu bisa merugikan, ya, bisa merugikan performa ekonomi perusahaan, ya. Sekarang saya kasih tahu dulu ya, contoh dari, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi contoh kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan seperti saat ini ya, sekarang, mohon maaf ya, khususnya yang, mungkin ada mahasiswa yang tinggal atau ada keluarganya yang tinggal di NTT, khususnya di daerah Kota Kupang ya, sekarang lagi tertimpa terjangan bencana alam ya, banjir dan, eee, angin ya, hujan yang berlebihan seperti itu, badai. Jadi, perusahaan biasanya Dek, dengan menggunakan karena adanya bencana-bencana seperti ini, biasanya tuh perusahaan-perusahaan yang mempunyai jiwa tanggung jawab sosial, ya biasanya itu dia melakukan itu tadi ya, dia melakukan yang di dalam perusahaannya, semacam kegiatan sosial ya, memohon kepada, para karyawannya untuk ikut menyumbangkan ya, nggak hanya para karyawannya ikut menyumbangkan, tapi begitupun juga ya dari pihak manajemen juga harus ikut serta ya, nggak cuma karyawan operasional aja ya, tapi juga, karyawan manajerial semua mulai dari pemilik ya, pemilik perusahaan, ya itu serta-merta semuanya melakukan yang namanya kegiatan tanggung jawab sosial atau kegiatan sosial di mana dia melakukan sumbangan ya, melakukan memberikan sumbangan, entah itu dalam bentuk finansial, keuangan kah, atau bisa mungkin dalam bentuk pemberian barang,
bahan-bahan makanan pokok, ya, pakaian, ya, yang bisa digunakan untuk, masyarakat yang tertempa, bencana seperti contohnya yang berada di Kota Kupang ya, seperti itu dia. Jadi itu dia, Dek, yang dimaksud dengan, keterlibatan kegiatan sosial perusahaan ya, bentuk CSR itu seperti itu. Dan kadang-kadang kebanyakan contohnya kalau di kampus kita ya banyak alhamdulillah bank-bank ya, contoh yang baru-baru ini kalau nggak salah bank ini ISP ya kalau nggak salah ya itu, memberikan beasiswa ya, memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang tidak mampu, yang memiliki kecerdasan tapi juga sekaligus dia tidak mampu ya. Bank NSP ini nggak cuma bank BNSP sih ya, Dek, ada juga Bank BRI ya, Bank BRI khususnya cabang Panakukang yang, posisi, cabangnya itu dekat dari kampus kita, itu juga kita ada juga kerjasamanya dengan BRI setempat, di mana BRI juga bentuk kerjasamanya ke kita dalam bentuk tanggung jawab sosial, dia memberikan beasiswa ya, memberikan beasiswa khususnya kepada mahasiswa yang tidak mampu, tapi juga yang memiliki IPK tinggi, gitu. Dan jangan salah loh Adek, begitupun juga dengan Pemprov ya, Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkot juga ada beasiswanya juga kepada, mahasiswa yang, kurang mampu ya. Walaupun kalau biasanya itu kalau beasiswa untuk dari Pemkot dan Pemprov itu biasanya dia berikan kepada, biasanya, yang sepengetahuan saya ya, dia memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang tidak mampu. Tapi kebanyakan sih semua beasiswa itu diberikan kepada mereka yang tidak mampu, tapi juga yang memiliki IPK tinggi. Nah, itu dia deh. Makanya buat kalian yang mungkin yang pas-pasan biayanya, ayo giat diri Anda untuk belajar. Siapa tahu Anda menjadi salah satu pendapat penerima beasiswa ya. Amin, insya Allah. Jadi itu dia. Sekarang kita lihat, Adek. Banyak yang orang-orang awam itu menduga bahwa kalau perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan sosial, ya kan seperti kita lihat ya, yang namanya nggak cuman pada saat bencana doang perusahaan itu melakukan kegiatan sosial, tapi juga bisa juga dalam bentuk beasiswa yang seperti yang sudah saya sebutkan. Ya, kira-kira menurut Anda, apakah dengan melakukan kegiatan sosial itu bisa merugikan nggak performa ekonomi dari perusahaan? Ya. Sekarang Adek, kita ngelihat dulu deh di salah satu kitab suci Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu Al-Qur'an. Coba kamu lihat ya. Allah berfirman dalam surat Sa'ba dan saya rasa Adek bukan hanya aja di dalam Al-Qur'an, begitupun juga di kitab-kitab suci yang lain ya. Jadi, saya pasti yakin di kitab-kitab suci yang lain juga mengatakan demikian, yang meminta kita itu mewajibkan kita sebagai makhluk hidup manusia itu harus melakukan, saling tolong-menolong ya, melakukan kegiatan sosial kepada terutamanya mereka-mereka yang tidak mampu ya. Dan saya ambil contoh salah satunya itu adalah Al-Qur'an ya. Eee, Coba kita lihat ya, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa itu berfirman ya dalam surat Sa'ba ayat, 34 dan 39 ya, yang berkata bahwa, "Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." Artinya apa di sini Adek? Ya, walaupun Anda jadi akan ada itu Adek yang namanya Allah akan membalikkan, Tuhan itu akan membalikkan apa yang Anda berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Entah itu tidak serta-merta harus berbentuk, finansial ya, dalam berbentuk uang, tapi bisa juga mungkin dalam bentuk rejeki, kemudahan Anda dalam melakukan aktivitas, ya, yang ujung-ujungnya itu membantu Anda dalam mendapatkan rejeki, mendapatkan uang, ya, seperti itu dia. Coba kita lihat lagi, eee, ayat selanjutnya yaitu surat Al-Isra, ya, surat Isra, mohon maaf, ya, ayat ke-7. Coba kita lihat, ya, "Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri." Nah, coba deh Adik, kalau dilihat dari contohnya untuk perusahaan ya, ini otomatis Adik, dan tidak dipungkiri, pasti orang kalau sudah melakukan yang namanya kegiatan sosial, ya,
pasti ada itu ya namanya pencitraan, ada itu namanya orang langsung melihat pencitraan, ke perusahaan, nggak hanya pada perusahaan tapi juga pada individu seseorang, ketika dia melakukan kegiatan sosial orang sudah mengatakan, "Wah, pasti orangnya baik nih." Ya kalau apalagi kalau perusahaan, "Wah, luar biasa ini perusahaan ini, walaupun dia dalam kondisi mungkin pas-pasan, tapi masih menyempatkan dirinya untuk menyumbangkan mereka yang tidak mampu." Nah, orang pencitraannya itu sudah bagus terhadap perusahaan itu gitu loh. Jadi secara tidak langsung ya, itu meningkatkan itu Adek, yang namanya pencitraan perusahaan, di mana lagi-lagi itu bisa dijadikan sebagai salah satu alat pemasaran Adek, ya secara tidak langsung ini bisa dijadikan alat pemasaran untuk perusahaan, ya memberikan awareness, memberikan kesadaran bahwa, "Oh ternyata ada tuh yang namanya perusahaan seperti ini." Ya, seperti itu dia. Jadi itu dia, Dek. Dan ya, saya nggak hanya ingin memberikan bukti, tidak hanya dalam bentuk, aturan yang dikeluarkan dari kitab suci ya, khususnya di kitab suci Al-Qur'an, tapi juga coba Anda lihat ya, di buku Robbins dan Carter itu Robbins dan Carter itu memberitahukan Adek, bahwa keterlibatan sosial perusahaan berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu secara empiris itu dapat disimpulkan, dibuktikan Adek, bahwa tindakan sosial perusahaan itu tidak merugikan kinerja ekonomi, ya. Malah sebaliknya, ini mohon maaf ya, seharusnya saya menambahi di sini, malah Robis dan Carter tuh malah memberitahukan, ya, bahwa CSR itu atau tanggung jawab sosial itu bisa digunakan oleh perusahaan sebagai salah satu alat itu tadi, pemasaran ya, kepada, masyarakat halayak. Jadi bukan hanya pelanggan Adek, tapi seluruh masyarakat halayak umum, ya, kesadaran bahwa, "Oh, ternyata ini ada perusahaan." Ya, contoh lagi Adek, salah satu, tanggung jawab sosial, perusahaan yang dilakukan oleh, salah satu yang paling bagus nih, contoh bagus ya, itu adalah Unilever. Ya, Anda bisa lihat ya, di salah satu produknya itu adalah, Lifebuoy, ya. Lifebuoy itu, Unilever itu tidak pernah berhenti Adik, yang melakukan kegiatan-kegiatan CSR dan mereka itu selalu menggunakan kegiatan CSR itu sebagai salah satu alat pemasaran, ya. Jadi, contoh ya, dulu pernah ada itu, NTT dalam waktu 5 tahun bisa, artinya apa, memang ada itu salah satu daerah, kota daerah miskin ya di NTT itu, eee, kurang dia, pengetahuannya dalam, higienis ya. Jadi di situ, Lifebuoy memberikan semacam, pendidikan ya, memberikan yang namanya semacam penyaluran-penyaluran informasi dan juga pemberian produk-produk mereka, bagaimana mencuci tangan yang baik, ya, memberikan, produk-produk Lifebuoy gratis kepada mereka yang di salah satu daerah, NTT yang miskin tersebut ya. Dan memang di daerah miskin di NTT tersebut itu, salah satu daerah di situ, memang tingkat, kematian bayi itu di bawah 5 tahun itu sangat tinggi karena itu tadi, ya, mereka kurang begitu tahu yang namanya, higienis ya, bahwa higienis itu penting ya, bahwa kebersihan itu penting memberikan kesehatan ya. Karena memang di daerah, salah satu daerah NTT tersebut itu ya, itu memang daerahnya kering gitu. Jadi, di situ Lifebuoy masuk ya, perusahaan, Unilever dengan membawakan produk, Lifebuoy-nya dia masuk ke dalam daerah tersebut, memberikan penyuluhan, ya, memberikan penyuluhan informasi pendidikan bahwa betapa pentingnya itu yang namanya, kebersihan ya, mengarah kepada kesehatan ya, kesehatan bayi, dan itu tadi ya, mereka di daerah itu, Lifebuoy menjanjikan bahwa dalam jangka waktu 5 tahun itu dia bisa menjanjikan daerah tersebut itu, bisa menurunkan angka kematian bayi ya, karena itu tadi higienis itu. Jadi dia menunjukkan dengan menggunakan produk, Lifebuoy itu bisa, bisa yang namanya, memberikan kebersihan ya, menuju kepada kesehatan. Jadi secara tidak langsung orang langsung, jadi dia iklankan itu Adek, saya nggak tahu kalau kamu masih ingat, memang iklannya itu sekitar tahun 2013 ya.
Ya, waktu itu booming Adek, viral waktu itu, viral di YouTube ya, viral di YouTube pada saat itu, nggak hanya di YouTube tapi juga di iklan-iklan di media televisi swasta ya, itu banyak banget iklannya, kalau kalian masih ingat ya pada tahun 2013 itu yang ada tuh, dia dia tampilkan dalam bentuk video bagaimana, Lifebuoy itu memberikan penyuluhan dan menunjukkan daerah NTT yang daerah miskin itu penampakannya seperti apa ya, dan dia meminta kepada, pelanggan ya, konsumen Lifebuoy khususnya, itu melakukan itu tadi ya, melakukan penyumbangan hanya dalam bentuk like aja di YouTube atau like di media sosialnya Lifebuoy, itu sudah memberikan sumbangan sebanyak Rp100 ya, seperti itu dia. Jadi secara tidak langsung, yang kegiatan-kegiatan sosial itu tadi yang sebelumnya yang saya kasih tahukan, ya memberitahukan secara langsung itu bahwa betapa sehatnya itu menggunakan produk Lifebuoy, di mana bisa digunakan oleh itu tadi masyarakat miskin ya, bahwa yang tadinya di daerah NTT tersebut dalam jangka waktu 5 tahun dapat ditunjukkan betapa, akhirnya menurun itu yang namanya angka kematian, bayi di daerah tersebut ya. Jadi itu dia Dek, meningkatkan itu yang namanya performa, bukan hanya, performa dalam pencitraan, di mana ujung-ujungnya itu dia Dek, mengarah kepada ya, meningkatkan yang namanya ekonomi perusahaan, malah bukan merugikan Adek, malah meningkatkan itu performa ekonomi karena membantu ya, membantu pemasaran produk ya. Contohnya itu tadi Unilever ya dalam melakukan kegiatan sosialnya ya, dengan menggunakan produk Lifebuoy tersebut. Ya, sehingga ya dari, contoh seperti itu Adek, dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti ya, akademik, sehingga Robinson Carter itu menyimpulkan ya, banyak itu perusahaan mempertimbangkan ya, masalah dan tujuan sosial ketika mereka melakukan aktivitas perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian itu tadi Adek. Karena ngarahnya ke situ tadi ya, menggunakan, tanggung jawab sosial itu sebagai alat pemasaran ya. Jadi dari situ kita bisa tahu Adek, apa itu manfaat dari CSR atau tanggung jawab sosial, ya kita lihat dulu manfaatnya dari perusahaan ya. Seperti yang tadi saya katakan, memberikan citra positif di depan masyarakat, begitu juga dengan pemerintah. Jadi dapat pencitraan positif tidak hanya masyarakat, tapi juga pemerintah. Ya, kalau dilihat itu di NTT ada secara tidak langsung itu, memberikan teguran juga Adek, ya, memberikan teguran juga kepada pemerintah daerah tersebut, ya, bahwa ternyata, oh ada tuh di daerah saya itu memberikan awareness, ternyata ada tuh di daerah saya tuh ada yang miskin seperti itu, ya. Jadi secara tidak langsung tuh, Unilever dengan menggunakan produk Lifebuoy-nya melakukan CSR itu tadi, ya, secara tidak langsung memberikan kritikan kepada pemerintah, "Eh, lihatlah ternyata ada di daerah Anda ini yang, warganya itu miskin," ya, gitu. Jadi itu dia ya, manfaatnya, nggak hanya untuk, masyarakat umum, tapi juga pemerintah ya, dan bermanfaat juga khususnya untuk yang masyarakat ya, membantu mengakomodasikan, kebutuhan masyarakat, terutamanya mereka yang membutuhkan ya, entah itu tertempa bencana kah, ya, atau itu tadi ada kesulitan karena kemiskinan contohnya, sehingga mempererat Adek, ya. Dari adanya kegiatan sosial tersebut, ya luar biasa sekali itu kata-kata Tuhan di dalam Quran. Ya, manfaatnya itu bukan hanya untuk orang lain saja, tapi manfaatnya untuk diri Anda sendiri. Dan ini coba Anda lihat, mempererat itu yang namanya hubungan antara masyarakat dan perusahaan, menciptakan itu namanya situasi win-win solution, ya. Karena itu tadi ya, perusahaan melakukan kegiatan sosial membantu masyarakat yang khususnya untuk masyarakat yang tidak mampu, ya. Yang tadi yang saya sampaikan ya, manfaatnya bagi pemerintah, jadi turut ikut membantu pemerintah, ya. Secara tidak langsung ya, itu kita sebagai perusahaan itu membantu pemerintah dalam meringankan, dalam menjalani visi program sosialnya kepada masyarakat, ya. Dan itu tadi, tidak hanya membantu tapi sekaligus memberi kritikan kepada pemerintah. Lihat, ternyata ya, ada salah satu daerah Anda yang
masyarakatnya itu miskin, contohnya itu yang tadi salah satu daerah di NTT itu ya, ada banyak bayi umur 5 tahun di bawah 5 tahun itu angkanya meningkat ya, meninggal, gitu, ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu contohnya, ini yang, saya melanjuti yang tadi yang saya sampaikan ya, perusahaan Unilever dengan produk Lifebuoy-nya ya, yang dia melakukan program CSR-nya dan program CSR-nya itu dia namakan sebagai 5 tahun bisa untuk NTT. Jadi maksudnya ini 5 tahun bisa untuk NTT itu maksudnya, itu tadi ya, jadi saya kasih tahu dulu, jadi program ini dilakukan pada tahun 2013. Jadi Unilever mendedikasi produk Lifebuoy-nya untuk kesehatan anak-anak di NTT, ya. Khususnya di satu daerah itu tadi, saya lupa, mohon maaf ya, saya lupa apa nama daerahnya, yang jelas itu daerah itu tuh daerah miskin, Adek. Dan memang di daerah itu tuh, kurang air, Adek, kurang air terus kering ya. Kalau di musim, di musim panas itu daerahnya sangat kering sekali. Jadi, itu dia makanya masyarakat di situ dan memang, dia itu, posisi daerah itu memang daerahnya panas ya, daerahnya memang panas jadinya masyarakat yang tinggal di situ kurang kurang perhatikan itu yang namanya kebersihan karena kurangnya itu air. Jadi Lifebuoy di sini Adek, dia nggak hanya, mendedikasi produk Lifebuoy-nya, tapi juga itu tadi, dia memberikan semacam, apa nih, gentong-gentong air gratis ya, untuk di daerah miskin tersebut gitu, ya. Jadi di program CSR 5 tahun bisa untuk NTT ini ya, saya melanjuti ya, perusahaan Unilever itu menjanjikan bahwa dalam jangka waktu 5 tahun tuh bisa, perusahaan Unilever dengan menggunakan produk Lifebuoy-nya itu bisa mengurangi angka kematian anak di bawah 5 tahun di NTT, khususnya di daerah tersebut ya. Jadi itu tadi ya, Dek, dan memang terbukti ya, Dek, ya, kamu bisa lihat di artikel, nanti sebentar itu saya akan kasihkan kalian tugas, ya, apa yang terjadi pada, program CSR yang dijalani oleh Unilever dengan menggunakan produk Lifebuoy-nya. Memang, alhamdulillah dalam jangka waktu tersebut memang, Unilever itu, bisa ya membantu masyarakat di sana dan tidak hanya membantu masyarakat di sana, ya, dan memang tercapai Adek, angka kematian bayi di sana itu jadi menurun dan tidak hanya itu, membantu pemerintah secara tidak langsung ya, pemerintah tuh akhirnya ketika program ini sudah selesai, pemerintah tuh jadinya memperhatikan daerah ini, Dek, ya. Memperhatikan, daerah ini ya yang saya bilang itu tadi, yang angka kematian bayinya itu tinggi. Ya, jadi sekarang itu alhamdulillah sudah jauh lebih baik daripada sebelum tahun 2013 itu, sebelum perusahaan Unilever itu masuk di daerah tersebut. Ya, sehingga karena bupatinya itu merasa malu ya, merasa malu mereka apalagi gubernurnya itu merasa malu, jadinya mereka itu, sudah alhamdulillah sudah memperbaiki kesejahteraan masyarakat di situ ya, memberikan fasilitas-fasilitas dalam mengakses air jauh lebih baik daripada sebelumnya, gitu, ya. Sekarang kita lihat Adek, ya. Jadi itu tadi, setelah 5 tahun itu tadi ya, saya ceritakan ke Anda, sekarang kita lihat ya, bagaimana cara Unilever menjalankan produknya dalam, eee, da sorry, bagaimana caranya Unilever menjalankan programnya ya, dengan menggunakan produk Lifebuoy dalam, programnya itu tadi 5 tahun bisa untuk NTT. Kita lihat ya, pertama, ya caranya Unilever. Jadi Unilever ini, memberitahukan kepada khalayak masyarakat ramai ya, melalui media sosialnya, melalui itu tadi YouTube ya, memberikan informasi bahwa dengan membeli produk Lifebuoy ya, jika Anda membeli produk Lifebuoy di Carrefour atau di toko-toko retail, lainnya ya, setiap produk yang Lifebuoy yang Anda beli itu ya, akan didonasi ya, didonasi sebesar Rp100 untuk saudara-saudara yang ada di NTT, khususnya di daerah tersebut, ya. Dan tidak hanya
Anda melakukan, produk Lifebuoy, tapi juga, bisa juga, mohon maaf, tidak hanya Anda bisa mendonasi Rp100 dengan membeli produk Lifebuoy, tapi juga bisa dengan cara Anda melakukan kunjungan website ya, websitenya Unilever 5 tahun bisa lifebuoy.co.id. Ini sekarang websitenya udah nggak ada lagi ya, karena itu tadi programnya udah selesai ya, udah lewat nih 5 tahun ya. Kalau nanti Anda mau coba-coba, klik itu sudah nggak ada lagi. Jadi hanya dengan Anda memasuki website aja, Dek, itu Anda sudah secara langsung tuh Anda sudah menyumbangkan Rp100, Dek, untuk program 5 tahun tadi itu, program CSR tersebut. Ya karena kenapa? Itu tadi ya, Dek, semakin tinggi kunjungan website ya, semakin tinggi kunjungan website itu sebetulnya ini ya, eee dalam dunia IT ya, sama kayak semakin sering Anda menggunakan aplikasi tersebut, ya, itu ada keuntungannya dari situ, gitu. Jadi ini meningkatkan ya, meningkatkan kunjungan ke website tersebut. Jadi tidak hanya Anda melihat seperti apa, jadi ketika Anda mengklik website tersebut tidak hanya Anda lihat programnya Unilever, bagaimana program CSR-nya dia jalankan, tapi juga secara tidak langsung Anda bisa melihat ya, itu tadi yang saya bilang, bisa jadikan alat pemasaran, bisa melihat, apa aja itu produk-produk yang Lifebuoy, ya. Bahwa Lifebuoy itu nggak hanya, punya produk sabun yang berwarna merah, tapi juga ada yang berwarna putih khusus untuk, kulit yang sensitif. Ya secara tidak langsung ketika Anda mengklik tersebut, tidak hanya melihat program tersebut ya, program CSR tersebut, bisa digunakan sebagai alat itu tadi, pemasaran. Nah, ya, terus nggak hanya itu Adek, ya, coba Anda lihat ya, nggak hanya dengan kunjungan website, tapi dengan hanya menekan, tombol like ya, di Facebook, fanpage-nya Lifebuoy, itu secara tidak langsung juga bisa mendonasi Rp100 dalam kampanye tersebut, gitu. Jadi seperti Anda lihat ya, ini kan kalau sering dikunjungi websitenya, dikunjungi media sosialnya, jadi itu tadi Adek, pencitraan, ngarahnya ke pencitraan gitu loh Adek, ngarahnya ke awareness, kesadaran kepada masyarakat, oh betapa pentingnya ini dalam menggunakan produk, Lifebuoy ya, dibandingin produk-produk sabun kesehatan lainnya. Ya seperti itu dia. Jadi itu dia Adek, di balik manfaatnya, menggunakan program CSR untuk perusahaan ya, gitu. Nah, jadi itu contohnya ya untuk, perusahaan Unilever ya, produknya Lifebuoy dengan program CSR-nya itu 5 tahun bisa untuk NTT. Terus kita lanjut ke konsep tanggung jawab sosial yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Jadi yang seperti yang sudah saya katakan sebelumnya tadi pada saat memberi di awal ya, bahwa ada 3 konsep yang bisa dilakukan oleh, perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosial. Pertama itu ada namanya pandangan klasik, lalu kedua itu ada pandangan, sosioekonomi, dan yang ketiga sebentar nanti habis ini ya, ada itu namanya manajemen hijau. Jadi kita mulai dulu dari pandangan klasik dan pandangan sosioekonomi sebelum kita ngarah ke manajemen hijau. Ya, pandangan klasik. Coba kita lihat, kalau pandangan klasik ini Adek, memang niatnya perusahaan itu melakukan tanggung jawab sosial itu memang, niatnya itu tadi, sebagai salah satu unsur alat pemasaran di mana untuk bisa digunakan memaksimalkan keuntungan dan juga kesejahteraan para pemilik perusahaan beserta para pemangku kepentingan perusahaan, stakeholder. Ya, jadi artinya apa di sini Adek, perusahaan itu cenderung melakukan CSR itu karena dia merasa terpaksa, ya. Merasa terpaksa, jadi, tujuannya tuh memang niatnya bukan jadi gini Adek, jadi dia melakukan tanggung jawab sosial, jadi pandangan klasik ini ya, dia memang niatnya ingin melakukan, kegiatan tanggung jawab sosial itu tujuannya sebetulnya tuh cuma sebagai salah satu alat pemasaran. Ya, itu dia. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang berada di posisi pandangan klasik, itu dia hanya melakukan kegiatan aksi sosial itu ketika ada tuntutan. Tuntutan seperti itu tadi, ada bencana alam, ya, contohnya di Kupang, jadi perusahaan ikut, membantu,
ya, membantu memberikan dana kah, dalam bentuk dana finansial kah, atau non finansial, atau memberikan produknya gratis kepada masyarakat yang terkena bencana tersebut, ya. Jadi itu dia, Dek, jadi untuk pandangan klasik itu biasanya perusahaan melakukan aksi sosial kalau terjadi, merasa dia dituntut, ya. Dituntut itu tadi, ya, karena bisa jadi tujuannya untuk mengejar keuntungan, ya, sebagai salah satu alat pemasaran. Kedua, itu tadi karena dia merasa terpaksa, ya, terpaksa karena dituntut oleh perusahaan, ya. Dituntut oleh pemerintah atau masyarakat yang contohnya itu tadi ya, karena ada namanya bencana jadi serta-merta, ya, kalau gitu, oh, oke, ya, perlu kita bantu nih, ya. Ini bisa kita jadikan sebagai, alat pemasaran kita bantu masyarakat, gitu, ya, khususnya yang terkena bencana. Gitu ya. Jadi itu dia pandangan klasik. Jadi konsep ini, dia hanya melakukan kegiatan sosial karena dituntut ya. Entah itu dituntut karena, ada kewajiban dari peraturan pemerintah ya. Kedua mungkin, tadi itu dituntut karena adanya kebutuhan masyarakat, terutamanya itu tadi ya, mengarah kepada bencana biasanya itu, bencana alam. Ya. Lanjut, bagaimana kalau pandangan sosioekonomi? Apa bedanya pandangan klasik dengan pandangan sosioekonomi? Jadi kalau pandangan sosioekonomi, Adik, ini dalam melakukan program CSR itu sudah dijadikan sebagai kewajiban, bukan karena terpaksa. Ya, saya ulangin bedanya kalau pandangan klasik dengan pandangan sosioekonomi. Jadi kalau pandangan klasik itu eh, perusahaan itu dia melakukan CSR itu bukan karena ada keinginan dari dirinya, enggak seperti itu, Adek. Jadi dia itu karena merasa dituntut, ya merasa dituntut karena adanya itu tadi, ya kalau di masyarakat umum adanya bencana alam, ya. Terus pemerintah juga, biasanya ada sih, ada beberapa pemerintah di negara-negara luar itu yang mewajibkan kepada perusahaannya itu melakukan program CSR-nya ya, dalam setahun itu ada perusahaan gitu, salah satunya itu, berada di negara Jerman, ya, memberikan kewajiban kepada tiap perusahaan di sana untuk tiap sekali setahun itu dia harus melakukan program CSR, ya. Nah nah itu dia program, pandangan klasik, merasa terpaksa. Jadi perusahaan itu terpaksa melakukan kegiatan CSR mungkin satu untuk meningkatkan, karena untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk meningkatkan performa ekonomi, perusahaannya dalam dengan cara meningkatkan pencitraan dengan melakukan kegiatan sosial, ini untuk pandangan klasik ya. Terus yang kedua karena ada keterpaksaan dari pemerintah, dan yang ketiga karena adanya itu tadi, keterpaksaan dari masyarakat umum, khususnya masyarakat yang terkena bencana. Nah, kalau pandangan sosial ekonomi, Adik, sosioekonomi, ini dia perusahaan tersebut dia menjadikan, program tanggung jawab sosial itu sebagai, bagian dari program yang wajib harus dilakukan dalam perusahaan tersebut. Artinya apa? Jadi ini perusahaan memang, sudah ada niat dari dirinya, walaupun tidak ada namanya tuntutan, dia sudah jadikan program, tanggung jawab sosial itu sudah menjadi program, wajib yang harus dijalankan di dalam perusahaannya, ya. Itu dia kalau pandangan, sosioekonomi, ya, konsep pandangan sosioekonomi, ya. Nah, dalam konsep pandangan sosioekonomi, ini lagi ada 2 lagi konsep yang bisa dijalani oleh perusahaan, yaitu responsivitas, sosial, lalu yang kedua itu adalah tanggung jawab sosial. Jadi responsivitas sosial ini artinya perusahaan itu turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ya, pasti selalu ada itu, perusahaan itu mengikuti yang namanya berpartisipasi, namanya aktivitas sosial yang dilakukan terutamanya itu LSM-LSM ya, LSM-LSM sosial ya, atau yayasan-yayasan, dia selalu itu turut berpartisipasi ya, walaupun tidak ada tuntutan atau sebagainya, selalu dia ikut itu, namanya berpartisipasi terus, yang namanya aktivitas sosial, yang diselenggarakan nggak hanya oleh pemerintah, LSM, tapi juga itu tadi ya, yayasan-yayasan seperti itu. Ya, lalu yang kedua, ya, oh iya, mohon maaf, sebelum saya lanjut, salah satu contoh responsivitas sosial ini, saya ambil dari Bank Syariah ya,
Bank X, Bank Syariah, Bank BNI Syariah yang sekarang sudah berubah namanya bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia ya, BSI. Ya, kalau di BNI Syariah itu ada ex BNI Syariah dulu itu. Ya, saya nggak tahu apakah program ini dijalani nggak dengan manajemen yang baru ini di BSI ini. Yang jelas pada saat itu dulu, kebiasaannya BNI Syariah itu selalu dia itu, melakukan yang namanya tiap tiap setahun itu dia selalu melakukan yang namanya kurban, ya, kurban Idul Adha kalau pada saat hari raya. Itu dia selalu melakukan kurban, ya, mengatasnamakan perusahaan di mana daging dari kurban itu diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Dia bekerja sama, dia bekerja sama dengan salah satu organisasi LSM yayasan, yaitu Dompet Duafa, ya. Jadi dia melakukan kerjasama dengan Dompet Duafa, melakukan itu tadi kurban, ya, memberikan daging gratis, nggak hanya daging gratis, ada turut juga turut juga menyumbangkan uang ya kepada masyarakat tidak mampu, yang jadi penyalurnya itu tadi dompet duafa itu dia salurkan kepada masyarakat yang tidak mampu itu, gitu. Ya, jadi dia kerjasama ya dengan, dompet duafa dalam melakukan aktivitas sosialnya sekali setahun tersebut ya, pada saat, perayaan Idul Adha. Ya, itu contohnya untuk responsivitas sosial yang dilakukan oleh, PT BNI Syariah ya, yang sekarang sudah berubah namanya menjadi, sudah bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia BSI. Ya, saya nggak tahu deh apakah kegiatan itu dia lakukan lagi nggak dengan, manajemen yang baru sekarang ini ya, BSI. Oke, yang kedua itu adalah tanggung jawab sosial, dan tanggung jawab sosial di sini adalah membuat aktivitas sosial untuk membuat masyarakat umum, khususnya stakeholder, para pemangku kepentingan perusahaan lebih baik lagi. Jadi itu tadi ya, contohnya itu tadi ya, seperti Unilever ya, dengan menggunakan Lifebuoy-nya ya, mengedukasi para masyarakat ya. Jadi itu nggak ada tuntutan, Adek. Sebetulnya dia nggak ada tuntutan baik dari masyarakat ya, secara sukarela aja itu, Adek, ya. Unilever dengan menggunakan Lifebuoy-nya itu dia masuk ke daerah tersebut ya, masuk di daerah miskin tersebut ya, memberikan edukasi kepada mereka. Terus memberikan edukasi sanitasi, nggak hanya edukasi sanitasi, tapi juga memberikan, fasilitas, air bersih ya kepada mereka, seperti itu dia di daerah tersebut. Dan alhamdulillah programnya dia itu ya contohnya itu tadi, eee, membantu pemerintah dalam menurunkan angka kematian bayi di bawah 5 tahun itu tadi ya. Jadi itu dia salah satu contohnya tanggung jawab sosial, oke. Nah, lanjut ya, pandangan yang konsep yang ketiga itu adalah manajemen hijau. Jadi apa yang dimaksud dengan manajemen hijau? Manajemen hijau itu adalah suatu manajemen yang mempertimbangkan organisasinya dampak terhadap lingkungan alam. Jadi artinya apa? Di sini perusahaan itu, membantu kepada masyarakat ya dalam melestarikan lingkungan alam, Adek, ya, lingkungan alam yang asri. Jadi sekarang kita lihat, Adek, bagaimana, caranya perusahaan melakukan yang namanya manajemen hijau. Jadi ada 4 cara yang bisa dilakukan perusahaan dengan menggunakan pendekatan manajemen hijau. Pertama itu adalah, pendekatan hukum. Jadi pendekatan hukum itu, di sini perusahaan itu dia mengikuti aturan ya, aturan bagaimana caranya melakukan, melestarikan namanya lingkungan alam yang asri, ya, menjaga lingkungan alam. Jadi contoh pabrik-pabrik itu ketika dia membuang limbah-limbahnya itu harus disaring ya, di mana limbahnya itu jangan sampai membahayakan lingkungan ya, seperti itu dia. Jadi mengikuti aturan hukum, ya. Ini biasanya kalau pendekatan ini biasanya itu perusahaan merasa terpaksa, itu tadi, ngarah ke pandangan, klasik ya. Dia merasa terpaksa karena ada aturannya dari pemerintah, memberikan aturan bahwa harus dilakukan ini ya, namanya pendekatan hijau. Anda harus jaga itu limbah-limbah Anda, jangan sampai limbah yang Anda keluarkan dari pabrik Anda itu merusak lingkungan alam di daerah saya. Nah, ini biasanya ada, tuntutan ya dari hukum, dari pemerintah daerah. Lalu lanjut pendekatan pasar. Jadi,
Di sini perusahaan, menciptakan yang namanya produk-produk yang aman ya, produk yang aman, nggak hanya aman di tubuh kita, Adek, ya, tidak hanya aman di tubuh kita, kita gunakan, tapi juga aman, untuk kepada lingkungan alam ya, asri gitu. Jadi itu limbah-limbah sampo ya, sampo yang sudah kita gunakan ya, itu jangan sampai merusak lingkungan, terus itu botol-botol sampah, ya biasanya nih kalau Unilever itu ada tuh dia namanya recycle ya. Jadi itu, botol-botol, sampah-sampah sampo atau sampah-sampah kemasan-kemasan sabun itu biasanya itu dia daur ulang kembali. Dia bayar itu pemulung-pemulung yang membawa kembali itu sampah-sampah ke perusahaannya yang nantinya tuh perusahaan akan gunakan sebagai recycle kembali gitu loh, Adek, ya. Jadi menciptakan produk-produk yang aman. Lanjut ya, pendekatan pemangku kepentingan. Jadi di sini, perusahaan melakukan yang namanya manajemen hijau itu karena ada tuntutan dari para pemangku kepentingan perusahaan, yaitu stakeholder ya, atau biasanya dinamakan stakeholder. Lalu yang selanjutnya sebagai aktivis. Jadi perusahaan di sini, bukan karena terpaksa, bukan karena dia ingin melakukan pencitraan pemasaran, bukan karena adanya tuntutan dari stakeholder, tapi di sini perusahaan sudah menjadi seorang aktivis, Adek, ya, aktivis, aktivis pelestarian lingkungan. Jadi dia itu menciptakan lingkungan kantornya itu harus, aman, dalam melestarikan lingkungan ya. Contoh paling bagus itu, ada salah satu perusahaan ya, perusahaan Sigma namanya itu Ade, ya. Dia itu sebetulnya adalah perusahaan joint venture antara, eee, perusahaan patungan ya, antara perusahaan Jerman dengan perusahaan, Indonesia. Jadi itu PT Sigma itu Adek, dia jaga sekali itu, dia termasuk salah satu aktivis, pelestarian lingkungan alam, karena kenapa? Di dalam kantornya itu ada dia melarang penggunaan AC ya. Jadinya itu kantor-kantornya itu penuh dengan jendela, ya, penuh dengan jendela jadi betul-betul, dan memang dia posisinya kantornya itu selalu dia ambil posisi kantornya itu di lantai paling atas gitu. Karena itu tadi, dia menggunakan kekuatan angin ya, menggunakan kekuatan angin untuk, itu tadi ya, sirkulasi udara di dalam kantornya, dia jaga karena penggunaan AC itu bisa itu tadi ya, menipiskan ozon, bumi ya. Jadi dia tidak menggunakan, AC di dalam gedungnya. Jadi dia memakai jendela dan nih saya kasih tahu ke Anda ya, dia menggunakan itu ya, tidak hanya dengan menggunakan kekuatan angin, ya dia gunakan juga itu yang namanya, penggunaan jadi kalau Anda masuk karena saya dulu pernah masuk di kantor tersebut Adek, jadi pada saat Anda masuk di perusahaan itu berasa berasa kayak ada di desa gitu Adek, saya baru pertama kali ada desa masuk di suasana kantor itu bertema desa, jadi itu dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan ya. Jadinya memang ada ya Allah, bisa dirasa itu ketika Anda masuk di kantor tersebut, bukan panas yang dirasa, kayak sejuk, bau daunnya itu sejuk sekali, ya. Dan memang ada sih mereka juga menggunakan namanya kipas angin, tapi itu kipas anginnya tuh yang, membantu sirkulasi udara angin yang masuk ke dalam kantor tuh, jadi berasa seperti benar-benar berasa di pedesaan. Wah, nikmat banget lah pokoknya suasana kantornya ya, karena saya pernah masuk di kantor tersebut. Jadi itu dia Dek, contoh, salah satu perusahaan yang dia menjadi aktivis, di mana dia tidak menggunakan alat-alat, di dalam, kantornya itu benar-benar dia jaga, nggak hanya dia jaga limbahnya, dia jaga suasana kantornya ya, eee, melatih para karyawannya untuk itu tadi, melestarikan lingkungan ya, betapa pentingnya melestarikan lingkungan alam, ya seperti itu dia. Jadi itu dia caranya, pendekatan aktivis. Jadi dia menjadi, aktivis, pelestarian lingkungan alam, ya. Jadi itu tadi ada 4 ya, pendekatan hukum karena dia terpaksa, karena ada tuntutan dari pemerintah, pendekatan pasar, dia itu cenderung melakukan manajemen hijau karena ada kepentingan di baliknya ya, kepentingan pemasaran di baliknya. Lalu yang ketiga, pendekatan pemangku kepentingan ini karena dituntut, ada tuntutan dari para pemangku kepentingan perusahaan ya, atau stakeholder. Lalu yang keempat, dia betul-betul jadi aktivis ya, aktivis dalam pelestarian lingkungan alam ya. Jadi itu dia, Dek, ya, 4, bagaimana perusahaan,
melakukan pendekatan hijau, ya, manajemen hijau. Oke, kita lanjut ya. Tadi di tanggung jawab sosial ke etika manajerial. Nah, sekarang kita mulai dulu deh, apa itu yang dimaksud dengan etika? Ya, sebelum kita ngarah ke etika manajerial, kita pertama-tama saya kasih pengertian dulu deh, apa ini yang dimaksud dengan etika. Dan saya rasa saya yakin ini sebagian besar Anda semuanya mengambil mata kuliah etika ya, pasti sudah tidak asing lagi ini di telinga Anda, apa itu yang dimaksud dengan etika. Jadi saya ambil pengertian etika ini dari bukunya Robis dengan Carter ya, buku manajemen yang diterbitkan oleh Erlangga ya. Jadi Robis dan Carter ini bilang, yang dimaksud dengan etika itu adalah sebuah prinsip, nilai, dan keyakinan yang memberikan definisi tindakan apa yang benar dan tindakan mana yang salah. Jadi itu dia, Dek, yang dimaksud dengan etika. Prinsip, nilai, keyakinan yang memberikan definisi kepada manusia ya sebagai makhluk hidup, ya sebagai makhluk sosial, memberitahukan tindakan manusia yang mana yang benar dan tindakan manusia mana yang salah. Jadi kalau ada yang mengatakan sebetulnya tindakan yang benar yang salah itu dilihat dari sisi mana Ibu kalau di ilmu etika. Jadi kalau di ilmu etika, Dek, tindakan yang benar itu adalah tindakan di mana ketika Anda melakukan aktivitas ya, itu tidak merugikan orang lain. Jadi itu dia, Dek, yang dimaksud dengan tindakan yang benar. Jadi tindakan yang salah itu seperti apa? Gampang aja, itu adalah tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, ya. Orang lain sini adalah masyarakat, ya. Jadi kalau tindakan yang Anda lakukan itu, sudah merugikan orang lain, berarti Anda sudah melanggar itu yang namanya etika. Nah, artinya kalau di etika manajerial, apa itu dimaksud dengan etika manajerial? Jadi etika manajerial itu adalah kalau tadi itu di etika memberitahukan kepada manusia tindakan mana yang benar dan tindakan mana yang salah, kalau dalam etika manajerial dia memberitahukan bagaimana caranya berbisnis yang baik dan berbisnis yang tidak baik, gitu. Jadi berbisnis yang tidak baik itu adalah melakukan kegiatan-kegiatan bisnis yang bisa dapat merugikan masyarakat umum. Nah, kalau tindakan bisnis Anda itu sudah merusak atau merugikan masyarakat umum, nah berarti Anda sudah melanggar yang namanya etika manajerial. Jadi itu dia, Dek, ya. Sekarang kita lihat ini apa yang dimaksud dengan jadi saya kasih kesimpulan bahwa etika manajerial itu adalah prinsip nilai kepercayaan yang dianut oleh perusahaan yang memberikan definisi kegiatan bisnis mana yang benar dan kegiatan bisnis mana yang salah. Jadi itu dia, Dek, yang dimaksud dari etika manajerial. Oke, jadi etika manajerial itu adalah prinsip, nilai, dan kepercayaan yang dianut oleh perusahaan yang memberikan definisi kegiatan bisnis mana yang benar dan kegiatan bisnis mana yang salah. Jadi kegiatan bisnis mana yang benar itu adalah itu tadi melakukan kegiatan-kegiatan bisnis di mana tidak merugikan masyarakat umum ya. Jadi pada saat Anda melakukan kegiatan bisnis di mana merugikan masyarakat umum, artinya perusahaan Anda sudah melakukan kegiatan bisnis yang melanggar etika. Ya, jadi itu dia, Adek, yang dibilang sebagai etika manajerial. Nah, sekarang kita lihat, Adek, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etika pegawai. Ya, itu ada 5. Ya. Pertama itu dilihat dari karakteristik individu. Karena dari karakteristik individu itu kita bisa tahu sejauh mana itu nilai moral yang dianut oleh seseorang tersebut. Semakin tinggi moral seorang itu, semakin tinggi juga perilaku etikanya, deh. Semakin tinggi pengetahuan moral dari karyawan tersebut, biasanya perilaku etika yang dianut oleh pegawai tersebut tuh semakin tinggi. Ya, jadi itu dia. Faktor yang paling utama dilihat adalah dari karakteristik individu. Lanjut, ya, variabel struktural. Nah, kalau variabel struktural ini dilihat dari tingkatan jabatan pegawai ya, pada struktur organisasi. Biasanya semakin tinggi jabatan seseorang, semakin tinggi itu ada yang namanya tanggung jawabnya mereka. Jadi artinya apa? Semakin tinggi juga kepedulian mereka itu terhadap menjaga itu namanya etika terhadap bawahannya.
Karena itu tadi ya, supaya bisa mempererat hubungan, tidak hanya hubungan sosial, tapi tujuannya itu ngarah supaya bisa namanya terbina, namanya kerjasama ya, gitu. Lalu faktor yang ketiga itu adalah budaya organisasi. Nah ini artinya apa? Perilaku etika seseorang itu terpengaruh oleh adanya budaya organisasi. Itu tadi ya, seperti etika di mana contohnya kalau di lingkungan kampus Nitro ya, melarang, eee, para apa nih, para mahasiswanya, untuk terlambat ya, ada aturan di mana pokoknya kalau terlambat itu tadi, dikasih sanksi hukum 4 kali Anda terlambat, ya dianggap Anda itu tidak lulus, ya. Dianggap Anda itu tidak hadir kalau tiap kali Anda terlambat. Ya, jadi itu dia. Ya, secara tidak langsung itu memberikan etika kepada, para mahasiswa bahwa keterlambatan itu sangat-sangat tidak sopan, ya, sangat-sangat mengganggu dosen dalam memberikan materi, tidak hanya mengganggu dosen, tapi mengganggu juga para mahasiswa, ya, mereka-mereka yang terlambat. Akhirnya itu, kalau seandainya mereka melakukan pertanyaan-pertanyaan di mana sebetulnya sudah dijelaskan sebelumnya, sebelum sebelum dia datang karena dia terlambat, ya. Jadi itu dia, Adek, ya, dengan peraturan seperti itu tuh sebetulnya memberikan, perilaku etika karena orang yang terlambat itu ada sudah pasti menunda pekerjaan seseorang, ya, seperti itu dia. Ya, jadi itu dia, contohnya ya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etika pegawai dilihat dari sisi budaya organisasi. Jadi budaya organisasi itu tercipta karena adanya aturan, ya, aturan di dalam perusahaan. Lalu lanjut tingkatan pengembangan moral. Jadi, di tingkatan pengembangan moral ini dilihat dari kemampuan akhlak seseorang ya, dalam menentukan tingkah laku mana yang benar. Lalu selanjutnya dilihat juga dari intensitas masalah. Ya, jadi, kalau intensitas masalah ini dalam jadi intensitas masalah dilihat dari masalah masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Karena terkadang ada perusahaan-perusahaan itu dia biasanya melanggar ya, melanggar itu namanya etika manajerial karena itu tadi ya, dia dia lebih mementingkan itu tadi ya, mementingkan itu yang namanya, keuntungan perusahaan ya. Sehingga, memaksa memaksa perusahaan itu merasa dilema ya, dilema, "Aduh gimana nih, mau nggak mau kita harus melanggar ini ya." Contoh ya, saya kasih Anda contoh ketika, perusahaan itu mengeluarkan limbah ya, pabriknya itu mengeluarkan limbah, itu alat-alat filter Adek, alat-alat filter limbah itu sebetulnya harganya itu tidak murah gitu loh, tergantung dari kemampuan dari perusahaan. Dan biasanya kalau perusahaan-perusahaan lokal ini yang tidak mampu mengelola dananya dengan baik dan benar, itu biasanya dia suka melanggar ini Adek. Dia dia tidak tidak beli ini namanya penyaring, untuk menjaga lingkungan alam ya, di mana akhirnya karena limbahnya itu merugikan masyarakat umum. Nah itu tadi, karena dia merasa harus jaga efisiensi ya, menjaga efisiensi, selalu itu alasannya karena jaga efisiensi, dana perusahaan. Padahal sebetulnya kalau dikelola dengan baik tuh bisa deh, bisa. Apalagi kalau seandainya si pemiliknya itu tuh dengan sukarela bisa nggak, padahal dia banyak tuh dapat keuntungan dari situ ya, dari perusahaan. Jadi itu dia harus pendapatan perusahaan itu harus bisa dikelola dengan baik supaya menghindari ini yang namanya dilema karena intensitas masalah ya. Jangan jadikan efisiensi itu yang menyebabkan perusahaan itu melanggar yang namanya etika ya. Seperti itu tadi contohnya, banyak tuh perusahaan dia melanggar, etika dengan membuang limbahnya secara sembarangan ya, membuang limbahnya secara sembarangan sehingga, karena alasan efisiensi seperti itu ya, seperti itu dia. Nah, kita lanjut ke karakteristik individu pada tingkatan moral. Jadi ada 3 tingkatan moral pribadi ya, itu ada namanya tingkatan pro konvensional,
Baru ada tingkatan kedua konvensional dengan yang tingkatan ketiga post konvensional. Jadi kalau pre-konvensional di sini artinya Adek, eee, perusahaan kalau melakukan tingkatan, moral tingkat satu ini biasanya dia memaksa ya, memaksa para karyawannya itu harus mengikuti yang namanya, etika, harus semuanya beretika, yang melanggar etika akan diberikan, hukuman ya, pokoknya intinya harus patuh. Ini kalau di tingkat konvensional ya. Kalau di, tingkat kedua konvensional ini, eee dia caranya, meningkatkan moral pribadi itu bukan dengan cara hukuman. Kalau tadi tingkat satu itu dengan cara hukuman, kalau tingkat kedua itu dia memberikan kesadaran, ya. Memberikan kesadaran nggak hanya jadi dia memang melakukan yang namanya hukuman ya, tapi hukumannya itu lebih kepada dampak ya. Apa dampaknya ketika Anda tuh melanggar yang namanya etika, ya, memberitahukan dampaknya. Jadi itulah hukuman yang Anda dapati, dampak kerugiannya ketika Anda melanggar, etika ya. Dan di sini juga di tingkat konvensional itu biasanya itu perusahaan dia kasih bimbingan betapa pentingnya itu perilaku etika manajerial itu dilakukan di dalam perusahaan, terutamanya kepada karyawan ya, kepada karyawan, seperti itu dia. Itu tingkat kedua. Jadi tidak hanya dia di sini dia memberikan bimbingan, betapa pentingnya itu yang namanya perilaku etika itu dilakukan di dalam perusahaan ya, kepada karyawannya. Itu konvensional ya, memberikan pengharapan, terus memberikan kewajiban kepada, seluruh karyawannya untuk melakukan etika, bahwa etika manajerial itu sangat penting untuk dilakukan. Dan karena kenapa nanti Anda akan bisa rasakan ketika Anda melanggar itu etika akan merugikan untuk Anda gitu. Jadi itu dia. Jadi hukumannya bukan, diberikan hukuman karena tidak patuh ya, tapi hukumannya itu mengarah kepada dampaknya ya, dampak negatif, dampak buruk ketika Anda melanggar yang namanya etika manajerial. Nah, langsung di tingkat ketiga, kalau tingkat ketiga itu dia jadikan etika manajerial itu sebagai prinsip. Ya, dijadikan sebagai suatu prinsip tidak hanya wajib, itu harus serta-merta, dijadikan sebagai kehidupan sehari-hari di dalam perusahaan, dijadikan sebagai kegiatan bisnis sehari-hari perusahaan. Jadi betul-betul harus diterapkan, nggak hanya sekedar sebagai aturan ya, kalau di tingkat konvensional itu kan dia hanya jadikan sebagai, kewajiban ya, tapi mungkin, orang-orang itu kurang menyadari betapa pentingnya etika manajerial. Kalau di pos konvensional ini, itu dia jadikan etika manajerial itu sebagai suatu prinsip, dijadikan sebagai suatu, eee, nilai-nilai yang harus dijadikan, etika itu sebagai solusi, solusi kreatif dalam menjalani kegiatan bisnis. Jadi dia jadikan etika manajerial itu sebagai salah satu solusi kreatif dalam menjalani kegiatan bisnis itu tadi ya. Jadi itu dia Dek, kalau pos konvensional. Jadi pos konvensional itu prinsipnya adalah, menjadikan etika manajerial itu sebagai salah satu solusi ya, salah satu solusi kreatif dalam mengembangkan perusahaan. Itu dia Dek, ya, tingkat pos konvensional. Kalau apa bedanya tingkat pos konvensional dengan konvensional? Kalau di konvensional itu dia lebih kepada, eee, hanya sekedar memenuhi kewajiban saja ya, itu ya, dia hanya jadikan itu sebagai suatu kewajiban, di mana dia tidak jadikan itu sebagai salah satu solusi ya. Kalau di pos konvensional, tidak hanya dia jadikan kewajiban, tapi itu etika manajerial dijadikan sebagai solusi kreatif ya, solusi-solusi kreatif ketika perusahaan itu dihadapi pada suatu masalah. Gitu, ya. Artinya apa? Walaupun dalam kondisi apapun, perusahaan itu tetap harus menjaga itu yang namanya etika manajerial. Jadikan etika manajerial itu sebagai solusi kreatif dalam memecahkan masalah yang ada pada kegiatan bisnis dalam perusahaan. Itu dia deh, pos konvensional. Kalau konvensional itu cenderung dia memang tahu itu apa yang dimaksud dengan etika manajerial,
dia jadikan memang, etika manajerial itu sebagai suatu kewajiban, tapi dia tidak jadikan, etika manajerial itu sebagai solusi, dalam memecahkan masalahnya. Dia tidak jadikan seperti itu itu etika manajerial di tingkat konvensional. Kalau di tingkat pro konvensional tuh cenderung dia hanya, eee, mewajibkan mewajibkan saja, dan juga sekaligus memberikan hukuman ya, hukuman kepada yang pelanggar. Jadi itu dia di pro konvensional. Kalau di konvensional, dia ini tidak memberikan hukuman, seperti itu, tapi dia memberikan hukuman itu melihat, Anda lihat sendiri apa dampaknya ketika Anda melanggar itu yang namanya etika manajerial, ya. Apalagi di pos konvensional. Di pos konvensional sudah jelas bahwa orang yang tidak, melakukan etika manajerial itu, Anda tidak bisa memecahkan masalah. Gitu, ya. Jadi itu dia tingkat ketiga, postkonvensional ya, tingkat moral pribadi seseorang ketika menjalani yang namanya etika manajerial, ya. Jadi itu dia. Nah, caranya manajer untuk mendorong perilaku etis ya, pertama itu tadi memilih karyawan yang harus berperilaku etis ya. Jadi, ketika, perusahaan itu menerima itu yang namanya lamaran-lamaran untuk lowongan kerjanya, tidak hanya lihat pendidikannya, tapi dilihat juga bagaimana perilaku etisnya. Kalau ada yang nanya-nanya, "Ibu, gimana caranya itu perusahaan bisa lihat bahwa seseorang itu ada mempunyai etika baik atau enggak, itu gimana caranya mau lihat yang seperti itu?" Nah, gampang aja deh, perusahaan tuh biasanya ada 2 caranya perusahaan bisa lakukan. Jadi cara pertama, itu biasanya dia lakukan namanya psikotest, ya, dari psikotest, cara-cara ngejawab dia, ya, dalam melakukan psikotest itu seperti apa. Dari situ bisa dilihat etikanya dia seperti apa. Lalu yang kedua, setelah dia lulus tes psikotes, itu tidak langsung, mengatakan, "Oh, oke, ini orang beretika." Tidak, Dek, kita harus lihat orangnya kayak gimana. Nah, makanya ada itu namanya wawancara. Karena dari wawancara itu, para manajer ya, atau para, penyeleksi itu bisa ngelihat gitu ya, bisa ngelihat, bisa melakukan wawancara, ditanya-tanya, bagaimana kalau Anda dihadapi oleh kasus seperti ini, apa yang Anda akan lakukan. Jadi dilihat caranya dia berbicara, karena bukan apa-apa loh Adek, karena pernah saya masuk di bagian SDM, kita kalau lewat wawancara itu bisa lihat mimik mukanya dia itu berbohong atau enggak itu kayak gimana, gayanya dia, nervous, cari-cari alasan itu seperti apa, kita sudah tahu gitu loh gerak-geriknya seseorang lewat wawancara itu seperti apa, ya. Nah, dari situ juga kita bisa nilai yang namanya, seseorang itu, memiliki etika baik atau tidak, ya. Jadi itu dia. Jadi 2 caranya itu pertama lewat tes psikotes, lalu yang kedua dengan cara wawancara langsung, ya. Jadi wawancara langsung ini dilakukan kalau orang tersebut, karyawan tersebut sudah lulus tes psikotes ya. Biasanya itu, tes selanjutnya itu adalah wawancara. Dan dari wawancara itulah kita bisa lihat seperti apa nanti nih orang orang ini punya perilaku etikanya kayak gimana nih, gitu. Ya, jadi itu dia cara jadi memilih karyawan yang berperilaku etis. Nah, orang kalau sudah mempunyai perilaku etis, itu sudah enak itu dalam, mematuhi yang namanya kode etik, mereka itu dalam mengambil keputusan tuh sudah pasti nantinya itu bakalan beretika gitu ya. Lalu yang ketiga itu komitmen. Jadi harus ada komitmen dulu dari para manajer, karena bukan apa-apa deh, yang seperti saya sudah sampaikan di hari pertemuan pertama ya, bahwa manajer itu adalah panutan. Ya, panutan kepada bawahannya, ya, panutan kepada, karyawannya. Jadi kalau, para manajer atau para atasan itu menunjukkan perilaku etika yang baik, secara otomatis tuh karyawan bisa tahu pada saat mana itu yang perilakunya itu tidak baik dan mana perilakunya itu benar untuk dilakukan. Jadi tidak hanya manajer itu jadi panutan, dia juga bisa dijadikan sebagai contoh, ya. Jadi itu dia pentingnya, komitmen dari para manajer untuk melakukan perilaku etika.
Ya, lalu lanjut melibatkan konsep etika dalam pembuatan tujuan pekerjaan dan standar kinerja. Jadi artinya apa, Ade? Jadikan ini namanya perilaku etika itu sebagai standar dalam penilaian kinerja, ya. Jadi orang kalau sudah melakukan itu apa kita bisa menerapkan itu yang namanya perilaku etika tuh kita bisa menilai ya. Jadi di sini setelah, diterima, kita nilai dia kinerjanya bagaimana ya, pada saat dia melakukan pekerjaan, bagaimana perilaku etikanya, apakah dia beretika nggak dalam bekerja, ya. Itu dia. Jadi, standar apa, penilaian kinerja itu kita harus, terapkan juga yang namanya konsep etika, ya. Terus dalam membuat perencanaan perusahaan, rencana, strategi, tujuan, visi misi, itu kita harus, libatkan itu namanya konsep etika supaya, dalam melakukan kegiatan bisnis kita tuh jangan sampai merugikan masyarakat umum gitu, ya. Oke lanjut, cara manajer mendorong perilaku etis kepada karyawannya bisa juga dengan melakukan pelatihan etika, ya. Lalu melakukan namanya audit sosial independen secara berkala ya, supaya kita bisa tahu apakah karyawan kita itu sudah menerapkan belum yang namanya etika manajerial ya. Lalu mekanisme, jadi mereka yang, karyawan yang beretika tuh kadang-kadang ada eee Nah, kamu bakal rasain deh nanti kalau bekerja. Itu karyawan-karyawan yang, taat peraturan biasanya tuh selalu dijadikan, bully ya, dijadikan bully kepada, karyawan yang, mungkin kurang beretika ya. Selalu jadi bulan-bulanan. Nah itu makanya harus ada mekanisme protektif, di mana supaya dilihat ya, bahwa karyawan-karyawan beretika ini memberikan keuntungan untuk perusahaan ya, dalam melakukan kegiatan bisnisnya dengan baik dan benar, gitu, ya. Jadi saya rasa itu saja penjelasan dari saya, ya. Silahkan Anda kerjakan tugas, ketiga Anda. Atas perhatian kalian semua, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.